2024. Silakan, Bapak Ibu silakan yang mungkin masih agak jauh nih pagi-pagi, yang mungkin masih lumayan hektik gitu ya pagi-paginya. Kita hari ini berkumpul kembali karena di kegiatan hari ini akan ada training session yang memberikan materi mengenai akses pembiayaan nih. Tentunya materi hari ini akan ada 3 sesi Bapak Ibu yang dimulai dari jam 8.30 dan berakhir di jam setengah 3 nanti. Ada 3 sesi mengenai akses pembiayaan yang nanti akan sangat bermanfaat nih buat Bapak Ibu semua. Jadi silakan Bapak Ibu menggali sekali apa saja nih yang bisa Bapak Ibu ambil dan juga nanti Bapak Ibu bisa terapkan di bisnisnya Bapak Ibu masing-masing. Dan tentunya ada yang sedikit berbeda di Zoom Meet kita hari ini. Di Zoom Meet kali ini Bapak Ibu sudah bisa on cam ya Bapak Ibu. Jadi silakan kalau misalnya Bapak Ibu mau on cam selama kegiatan itu juga dipersilakan biar kita bisa kenal nih Bapak Ibu semua lebih dalam gitu ya karena kemarin-kemarin mungkin tidak bisa on cam jadi silakan Bapak Ibu juga ingin on cam selama kegiatan berlangsung ini juga saya persilahkan biar saya juga bisa mengenal nih Bapak Ibu lebih dalam lagi. Oke, untuk kegiatan sesi pertama hari ini kita akan ada materi mengenai strategi pengembangan usaha melalui pengelolaan akses pembiayaan yang efektif. Dan narasumber hari ini juga adalah seseorang yang sudah berpengalaman pada bidangnya pada bisnisnya dan juga tentunya pada pengelolaan akses pembiayaan nih. Nah, narasumber kita hari ini adalah Mas Hatta Kresna Aditya. Beliau merupakan founder dan juga CEO dari Rasa Nusantara. Oke. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita memulai, aku juga mau mengingatkan buat Bapak Ibu nanti selama materi berlangsung, silakan Bapak Ibu jika memiliki pertanyaan ini bisa langsung ditanyakan saja karena Zoom-nya sedikit berbeda, nanti bisa langsung ditanyakan di kolom chat aja. Nanti akan aku bantu untuk bacakan pertanyaannya Bapak Ibu. Dan sebelum memulai, aku juga izin mengingatkan bahwa akan ada absensi pertama atau sudah di-share ya, sudah di-share absensi pertama untuk kegiatan sesi pertama hari ini. Jadi silakan jangan lupa untuk mengisi absensinya terlebih dahulu dan nanti di akhir sesi akan ada absensi kedua nih untuk kegiatan sesi pertama hari ini. Oke. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja kegiatan hari ini. Kepada Mas Hatta Kresna, saya persilahkan. Terima kasih, Kak Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Ya, apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik, sehat-sehat, sejahtera, bermakna, dan bermanfaat juga ya buat kita. Mas Faiz, ini kita langsung aja kah atau Boleh Mas, gimana? dipersilahkan. Langsung aja, oke. Aku share dulu. Ya, ini sudah aku share screen-nya. Sudah muncul kah? Sudah terlihat Mas, aman. Oke. Ya, saya ulangi lagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Kresna, Hatta Kresna, tapi biasa dipanggilnya Kresna, CEO dan founder dari Rasa Nusantara. Kurang lebih kita, apa namanya, ya, tuang jamu lah, bikin jamu, memproses rempah herba, jadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Dan nggak cuma manusia aja, tapi kita juga mengolah sisa residu dari proses kita itu jadi pupuk, terus juga jadi high protein biomass, dan akhirnya bermanfaat buat bumi juga. Jadi eh ya kita ini berusaha banget untuk nggak cuma memberikan manfaat ke manusia, tapi ke lingkungan gitu. Nah mungkin sebelum sebelum aku memberikan materinya, mungkin aku sedikit cerita tentang Rasa Nusantara, apa itu Rasa Nusantara, supaya apa namanya dapat kontekstualnya. eh, karena aku juga akan menjelaskan dikit tentang perjalanan pengalaman Rasa Nusantara itu mendapatkan eh, investor ya kurang lebih kayak gitu. Oke, aku apa namanya berusaha cepet aja. Jadi eh, mungkin tadi kalau tentang Rasa Nusantaranya aku sudah sedikit ceritain. Nah, kenapa kita ngejalanin Rasa Nusantara? Karena kita ngelihat ada sekitar 90.000 jenis spesies tanaman di Indonesia dan sekitar 10%-nya atau 9.600-an itu
teridentifikasi sebagai tanaman yang memberikan kebermanfaatan untuk kesehatan. Ini eh, katanya Profesor Dr. Insinyur Sandra Arifin gitu dari IPB. Nah, sedangkan kita ngeliat sendiri ada sekitar 2 juta keluarga di Jabodetabek yang selalu memilih pilihan yang lebih sehat untuk kebutuhan sehari-harinya. Ini data dari Deloitte. Nah, Rasa Nusantara sendiri punya 4 value ini, yaitu diversity, keberagaman, terus kearifan lokal, pemberdayaan perempuan, dan eh, kesadaran terhadap gaya hidup yang sehat dan lestari. Nah, ini tadi mungkin aku sedikit sempat cerita juga tentang bagaimana Rasa Nusantara menjalankan bisnisnya. Jadi kita mengolah rempah dari kita beli dari petani gitu kan, terus kita olah, terus kita jadiin nih produk nih. Kita jual beliin di apa namanya platform online, offline juga gitu kan, supaya akhirnya bermanfaat ke pelanggan dan di sini pelanggan bisa eh, membalikan lagi kembali botolnya ke kita dan kita berikan insentif juga ke pelanggannya. Ini juga akhirnya ngebuat pelanggan kita nih bisa beli lagi, bisa balik lagi dengan harga yang lebih murah dan tadi residu dari sisa produksi kita itu kita olah lagi jadi pupuk dan high protein biomass atau biomasa yang mengandung protein tinggi dan ini kita kembalikan lagi ke mana namanya ke petani-petani kita. Jadi misalnya apa namanya kayak jeruk makan jeruk gitu kan ya, atau apa namanya kunyit makan kunyit, jahe makan kunyit. Jadi akhirnya si rempahnya, kunyitnya, terus lemonnya ini jadi lebih berkembang jadi lebih baik lagi. Nah ini produk-produknya ada yang tentang imunitas, kesejahteraan, kesehatan tubuh gitu kan. Terus juga ada energi booster, ada plant-based collagen booster, dan lain-lainnya. Waktu itu kita punya produk tuh bisa sekitar 90-an produk, tapi sekarang kita rampingin karena repot juga ternyata apa namanya punya banyak produk ya. Nah, selain tadi produk yang apa namanya kita jual, kita konsumsi, dikonsumsi sama pelanggan kita gitu. Nah, kita bikin juga layanan, yaitu berupa layanan komunitas, rumah tumbuh bersama, dan rasa untuk bumi tadi. Nah, komunitasnya itu kita intinya kita mengajak anggota komunitas ini untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan lestari gitu. Jadi ini sesuai lagi sama visi misi kita di Rasa Nusantara dan kalau untuk Rasa untuk Bumi ini kita tadi memproses sisa residu produksi kita dan kita tadi memanfaatkan eh, packaging kita lagi untuk digunakan lagi. Nah ini SDGs yang jadi hoax kita, eh, Good Health and Well-being, kesehatan dan kesejahteraan, kemudian gender equality, terus juga responsible production and consumption, dan life online. Jadi tadi yang sehat tuh nggak cuma manusianya aja, tapi alamnya juga sehat. Kenapa? Karena kalau misalnya manusianya aja sehat, tapi alamnya nggak sehat, akhirnya kita juga nggak sehat gitu kan. Terus ini kita juga mengundang untuk apa namanya teman-teman yang mengkonsumsi produk kita tuh juga bertanggung jawab nih sama apa yang dikonsumsi gitu. Terus tadi kita juga berusaha untuk apa namanya bertanggung jawab ya sebagai produsen ya. Dan juga kita memberdayakan perempuan. Kenapa kita memberdayakan perempuan? Karena pada akhirnya pelanggan kita ini kebanyakan perempuan dan produk-produk yang berbasiskan local wisdom, kearifan lokal yang dikonsumsi itu biasanya disampaikan dari perempuan ke generasi selanjutnya. Jadi apa namanya? Ya pemberdayaan perempuan di Rasa Nusantara ini emang akhirnya membantu kita untuk lebih mengenal pelanggan kita, stakeholders kita. Nah, ini kami, terus, nah ini mentor kita, ada eh, Mas Junaidi, terus Ibu Mariko, dan Mas Fajar. Nah, ini mentor kami yang secara jangka panjang akhirnya mereka jadi eh, investor kita, begitu. Terus ini ekosistem kita, jadi apa namanya, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang start awal investment itu lebih banyak tentang dana, enggak. Ternyata apa namanya yang saya dapatkan investment itu dari
berbagai jenis organisasi dan bentuknya nggak cuman berupa dana aja yang didapat, tapi juga kayak pelatihan. Pada dasarnya teman-teman di sini mungkin dapat ya pendanaan juga sebenarnya secara nggak langsung ya diberikan pelatihan itu kan kayak Kemenkop gini mengeluarkan sebuah dana yang akhirnya diberikan ke teman-teman yang mendapatkan kebermanfaatannya gitu. Itu tentang rasa Nusantara ya kita punya semangat be the change that you wish to see in the world. Jadi kita harus yang pertama kali nih eh, sosok yang emang berubah untuk akhirnya dunia ini jadi lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin eh aku mulai. Jadi ini materi materi utamanya tentang strategi pengembangan usaha melalui pengelolaan akses dan pembiayaan yang efektif. Dan mungkin ini aku di awal-awal akan jelasin eh, secara sederhana kurang lebih ada 7 fase ya, yaitu eh, apa itu investasi, habis itu pengalaman investasi, nilai dan prinsip-prinsipnya, strategi-strateginya untuk mendapatkan investasi, terus habis itu manajemen keuangan saat dan sebelum apa namanya mendapatkan investasi, terus ngebangun relasi dengan investor, sama kita coba lihat perspektif investor gimana sih ngelihat investi atau calon yang akan diinvest gitu. Mungkin kalau yang di awal agak-agak banyak sifatnya teoritikal ya, tapi karena ini jadi sesuatu hal yang penting supaya kita bareng-bareng tahu nih in the same page di halaman yang sama untuk apa namanya lebih lebih mengerti lagi tentang investasi. Nah, apa itu pembiayaan investasi atau pendanaan gitu kan ya? Intinya adalah sebuah proses untuk mendapatkan dana yang akhirnya dimanfaatkan untuk aktivitas bisnis lagi. Nah, tadi apa namanya? Mungkin aku di sini sebenarnya kalau misalnya ini aku tulisnya dana, dana banget ya. Istilahnya mungkin eh, di kepala kita yang kita bayangin uang gitu kan. Nah, tapi pada dasarnya kayak misalnya tadi kementerian gitu kan, terus habis itu juga ada NGO gitu kan, apa namanya, yayasan gitu, terus ada juga apa namanya organisasi akselerator atau inkubator itu pada dasarnya untuk mengelola sebuah kayak pelatihan gini itu mereka mengelola dana diolah sehingga akhirnya ngebantu kita juga nih untuk kita bisa melanjutkan aktivitas bisnis atau bahkan mengembangkan bisnis kita. Nah, eh, ya aku ngerasa kita sebagai pebisnis, sebagai pelaku UMKM, sebagai wirausaha nih, kita harus harus sadar ini nih dan kita harus bisa juga nanti akhirnya untuk mengetahui tentang bagaimana mengakses eh, layanan-layanan seperti ini gitu. Karena akhirnya ya itu yang akhirnya ngebuat kita bisa berkembang dan akhirnya ya kita bisa memberikan kebermanfaatan lagi lebih luas lagi gitu. Nah, manfaat investasi bagi UMKM gitu kan ya. Itu apa? Yang pertama emang akhirnya jadi modal. Tadi modalnya bisa berupa fisik, bisa berupa uang, bisa juga modal ilmu atau modal pengalaman gitu. Eh, jadi di sini apa namanya kita perlu menggeser lagi nih bahwa apa namanya investasi ini jangan jangan cuman tentang uang lagi, tentang hal-hal yang sifatnya barang lagi atau hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi itu juga kita perlu perlu sadar bahwa investasi itu bisa hal-hal yang sifatnya nggak berbentuk gitu. Salah satunya pendidikan dan saya pribadi percaya bahwa investasi yang paling berharga itu adalah investasi di atas nih di kepala kita, di otak kita, di pengetahuan kita, di pengalaman kita dan akhirnya nanti eh, di network kita juga gitu. Nah, ini kan pada dasarnya teman-teman pada ketemu sama sesama pelaku gitu kan ya. Nanti mungkin juga apa namanya? Ketemu juga sama eh, calon pemodal gitu ada dari bank, ada dari microfinance gitu. Nah, teman-teman, aku saranin buat aktif bertanya, beri pertanyaan yang bermakna, menarik, eh, membuat pembicaranya mikir, dan akhirnya kalian nanti di situ bisa.
apa namanya ngebangun hubungan sama mereka dan akhirnya ya mungkin mereka bisa menjadi investor kalian gitu. Terus eh, selanjutnya peningkatan daya saing. Ya, eh, ya pasti ya. Ini akhirnya eh, balik lagi. Terus habis itu juga stabilitas keuangan karena eh, ya investasi ini akhirnya nggak cuma untuk ekspansi aja secara jangka pendek, tapi juga untuk stabilitas keuangan. Terutama kalau misalnya banyak yang produknya tuh B2B gitu kan, atau B2B2C gitu dulu kan. Jadi istilahnya mungkin consignment, habis itu juga mungkin ada yang apa namanya titip ke distributor atau mungkin titip ke apa namanya modern trade gitu kan. Nah itu akhirnya cash flow-nya nggak lancar gitu kan. Jadi itu butuh tuh apa namanya kita melakukan investasi gitu. Nah maksudnya bukan melakukan investasinya, tapi mencari investasi atau mencari pendanaan gitu. Selanjutnya inovasi dan ujung-ujungnya balik lagi supaya kita bisa ekspansi apa namanya meningkatkan kualitas atau menjaga kualitas dari produk atau layanan kita dan akhirnya kita berusaha untuk menebar kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Nah, jenis-jenis investasi itu ada yang pertama investasi berupa ekuitas gitu atau mungkin misalnya gampangnya mungkin saham ya kepemilikan gitu kan. Nah, siapa aja sih atau bentuknya kayak gimana sih gitu kan? Itu ada kita perlu nyari angel investor atau investor perorangan. Nah, ini balik lagi mungkin nama-nama umumnya di jalanannya angel investor ya bu apa angel itu kan istilahnya malaikat ya. Nah, tapi balik lagi investor adalah investor gitu kan. Malaikat itu mungkin terlalu apa namanya terlalu berlebihan gitu kan tapi at some point bisa jadi benar-benar malaikat keberuntungan kita juga penyelamat kita juga gitu kan tapi tetap investor adalah investor mereka eh, mungkin punya niatan yang baik untuk kita mungkin punya niatan baik untuk memberikan manfaat buat masyarakat buat lingkungan tapi mereka tetap adalah investor jadi mereka apa namanya memasukkan sebuah dana atau meresikokan sebuah dana gitu kan ke suatu bisnis atau misalnya bisnis kita gitu kan untuk akhirnya ya dananya berputar lagi gitu mereka mendapatkan keuntungan di sana gitu terus ada visi venture capital atau pemodal ventura kemudian ada crowdfunding ada juga IPO nah itu sifatnya untuk investasi ekuitas yang selanjutnya investasi utang. Nah, ini mungkin udah lebih umum lagi, terutama kalau misalnya punya pengalaman pinjaman ke bank atau misalnya ke pegadaian gitu kan ya. Itu juga apa namanya termasuk utang gitu. Terus ada juga obligasi. Nah, ada yang apa namanya baru lagi itu mungkin peer-to-peer lending. Terus yang ketiga pembiayaan hibrida. Nah, ini apa namanya yang pertama convertible debt itu kurang lebih sebenarnya mirip kayak awalnya adalah sifatnya pinjaman gitu. Tapi nanti kalau misalnya eh, bisnisnya itu tidak bisa mengembalikan sesuai dengan perjanjian, akhirnya eh, dana tersebut dijadikan ekuitas lagi. Jadi dicampur tuh pendanaan yang sifatnya utang, tapi kalau misalnya masuk ke tenggat waktu tertentu ya udah dijadiin ekuitas gitu. Habis itu ada juga preferred stock gitu. Nah, yang keempat jenisnya itu adalah hibah. Nah, hibah ini tadi ada dari pemerintah, ada juga hibah dari non profit atau non government organization gitu kan. Nah, ini pada dasarnya sebenarnya banyak hibah-hibah seperti ini, cuman ya balik lagi kita perlu perlu menginvestasikan uang kita, bukan uang, waktu kita sebagai pengusaha untuk nemuin hibah-hibah ini, untuk apa namanya membuat proposal-proposal yang memang akhirnya sesuai dengan visi misi dari pemilik dana gitu. Terus yang kelima itu adalah jenis investasi dari faktur. Nah ini biasanya untuk yang teman-teman punya bisnisnya mostly B2B gitu. Jadi misalnya udah punya apa namanya buyer yang membeli kembali repeat buyer gitu kan ya. Misalnya kayak ada beli di hotel gitu kan ya. Hotelnya beli itu udah jelas tiap bulan 20 juta gitu kan. Nah, itu
bisa dijadiin atau fakturnya itu bisa dijual gitu kan dengan apa namanya sedikit sedikit apa namanya bahasanya pergeseran angka ya mungkin mungkin misalnya angka fakturnya 20 juta, nah itu yang kita dapat jadi 19 juta atau 18 juta ini balik lagi bergantung apa negosiasinya dan apa namanya kestabilan posisi kita juga gitu kan. Jadi apa namanya kita dapat uangnya di depan atau eh, invoice financing, nah itu kurang lebih akhirnya kita melakukan utang gitu dengan jaminan si faktur tersebut gitu. Nah ini terminologi dasar dalam investasi. Jadi apa namanya eh, kata-kata yang mungkin nggak awam ya di apa namanya kita sebagai manusia biasa gitu yang nggak biasa masuk di obrolan investment gitu kan pendanaan. Ini sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi aku coba pilihin yang mungkin lumayan sering digunakan, yaitu yang pertama ROI atau ROI atau ROI gitu dia ya. Itu singkatan dari Return on Investment. Jadi ini kurang lebih rasio antara keuntungan atau kerugian dari suatu investasi terhadap biaya yang dikan gitu. Mungkin kalau misalnya apa namanya kita biasa ini ya kalau misalnya ke bank, oh ya ROI-nya kita naruh di bank tuh 5% nih di bank ini di deposito ini gitu kan. Nah itu apa namanya salah satunya kayak cara cara mudah kita eh, ngitung ROI lah gitu. Begitu. Terus nah selanjutnya ekuitas gitu kan. Ekuitas itu adalah nilai kepemilikan di dalam perusahaan yang didapatkan dari investasi dalam bentuk saham gitu. Jadi apa namanya? Biasanya ini kalau misalnya di kalimatnya ekuitas saya di perusahaan saya mah 80% nih gitu kan. Jadi intinya kepemilikan saya tuh sekitar 80% nih di perusahaan ini gitu. Terus yang ketiga valuation atau valuasi. Nah, ini apa namanya? Eh, sebenarnya valuasi ini sebuah proses dalam menentukan nilai ekonomis dari sebuah perusahaan atau aset. Nilai ekonomis ini akhirnya balik lagi ya udah dijadiin rupiahnya aja lah atau dijadiin dolarnya aja lah gitu kan jadi satuan yang emang akhirnya bisa diukur dengan jelas ya matriksnya ya gitu. Jadi misalnya gampangnya kalau misalnya rumah saya valuasi gitu kan. Saya tentukan nilainya misalnya ya udah 3 miliar gitu kan. Nah, tapi kan akhirnya kan di sini ada proses apa namanya? Demand and supply gitu kan ya. Nah, bisa jadi orang apa namanya menilai enggak ini 2 miliar aja nih gitu kan. Nah, tapi ntar mungkin apa namanya ada lagi kalau misalnya mau pakai yang independen bisa ngundang dari orang bank. Oh, ini apa namanya nilai valuasi tanahnya segini gitu kan ya. Itu bisa lagi nanti. Valuasi ini emang apa namanya ya, sangat-sangat sangat-sangat cair gitu kan. Jadi balik lagi bisa kadang-kadang subjektif juga, tapi sebisa mungkin kita tetap bisa melakukannya secara objektif nanti gitu. Karena akhirnya ini, wah ini paling paling jadi terjadi perdebatan karena apalagi kalau misalnya kita sebagai pebisnis ya, itu berasa kayak bisnis kita ini, wah ini anak gua nih gitu kan, ini anak saya nih udah aku urus dari kecil demikian rupa penuh kasih sayang gitu kan. Nah, tapi apa namanya? Ya, terutama waktu, apalagi kalau misalnya kita baru start awal ngejalanin bisnis, baru sekali nih satu bisnis gitu, itu apa namanya, bias-biasnya relatif banyak sih. Itu pengalaman saya minimal kayak gitu. Tapi begitu udah apa namanya, ngejalanin beberapa bisnis, terus habis itu juga banyak gagal juga gitu kan, terus juga apa namanya, ngelakuin mentoring gitu kan terus habis itu juga mulai coba apa namanya berinvestasi di saham oh jadi lebih ngerti lagi oh ternyata apa namanya sudut pandang investor dalam melihat suatu bisnis ini kayak gini nih gitu jadi apa namanya walau ini sangat-sangat debatable lah gitu habis itu debt atau utang ini udah umum gitu terus capital atau modal nah ini
dana atau aset yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya, gitu. Terus likuiditas. Nah, ini kemampuan dalam artian kecepatan sebuah aset untuk uang tunai tanpa mengurangi nilainya secara signifikan gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya kita punya aset berupa tanah gitu, nah itu likuiditasnya rendah tuh karena ya harus kadang-kadang kejualnya bisa berapa namanya 1 tahun kah gitu kan. Kalau apalagi kalau misalnya kita megang nilai valuasinya ketinggian gitu kan ya. Terus habis itu kalau misalnya apa namanya mau cepat ya akhirnya diturunin gitu kan ya. Tapi balik lagi apa namanya nilainya jadi berkurang gitu kan. Jadi nggak lukit-lukit amat gitu kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya emas gitu kan, nah itu bisa lebih cepat gitu. Itu lebih liquid lah gitu. Nah, yang terakhir di sini aku share itu adalah dividen. Dividen itu apa namanya? Ya ini bagian dari keuntungan perusahaan yang dibayarkan pada pemegang saham. Nah, ini apa namanya? Biasanya juga jadi salah satu yang dilihat juga dari seorang investor. Nah, tapi balik lagi, investornya ini nanti apa namanya jenisnya kayak gimana? Eh, Exit strateginya tuh kayak gimana mereka dalam apa namanya berinvestasi ke suatu apa namanya perusahaan itu gayanya beda-beda. Nggak semuanya pengen dividen, ada juga yang sifatnya pengen capital gain. Nah, itu beda-beda dan akhirnya kita perlu perlu ngerti jenis investornya supaya akhirnya kita bisa mendapatkan investor yang pas nih sama appetite kita apa namanya atau harapan kita lah kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin aku akan cerita dikit tentang pengalaman rasa Nusantara dan suka duka pendanaan ya. Oke. Nah, awal perjalanan rasa Nusantara itu jadi kita mulai kalau misalnya benar-benar apa namanya ya ngeluarin duitnya banget itu under 100.000 ya seingat aku karena benar-benar uang itu kita manfaatin untuk beli bahan baku terus habis itu juga kita buat beli botol selama 2 kali produksi yang yang mana yang kita lakukan adalah ngebagi-bagiin produk kita itu ke teman-teman kita. Nah, sebenarnya bukan teman-teman kami ya. Jadi sekadar konteks, saya itu aslinya di Solo, dari Solo gitu. Terus habis itu waktu menjalani Rasa Nusantara itu di Bandung dan eh, mungkin nggak ada temen lama ya yang ada yang tinggal di Bandung. Jadi yang aku bagi-bagiin itu adalah ke orang tua dari eh, temennya anakku yang pertama gitu. Di awal-awal ya udah nih bentuknya kayak gini dibagi-bagiin terus akhirnya ya utamanya orang Indonesia kalau dibagiin kan ini ya apa namanya seringnya oh ya enak-enak gitu waktu ditanyain enak gitu karena itu apa namanya bukan sesuatu hal yang inilah bukan sesuatu hal yang kita anggap oh ya ini sebuah kebenaran bahwa ini enak gitu kan tapi akhirnya kita apa namanya coba gali lagi ada yang udah cukup dekat sama kita teman friends gitu kan akhirnya dia mau ngomong nih ini bisa nggak rasanya dijadiin lebih ini teksturnya bisa nggak dijadiin lebih ini gitu kayak nah itu apa namanya balik lagi aku ingatin bahwa waktu mereka ini itu adalah bagian dari investasi yang mereka lakukan untuk bisnis kita gitu jadi apa namanya balik lagi kita kita juga perlu melihat bahwa calon pelanggan kita itu adalah investor pertama dan yang utama gitu dan terutama untuk di awal-awal itu rumusku ada 3 F ini families friends sama fellows fellows ini kalau menurut aku adalah orang-orang yang uh, se, 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 hmm, sepemikiran sama kita gitu atau punya pola pikir yang sama atau punya gaya hidup yang sama gitu kan atau punya hobi yang sama gitu atau kita di satu komunitas yang sama gitu tapi mungkin kalau misalnya komunitas bisnis kayaknya agak agak lain sih
apa namanya kita jualan di apa namanya di komunitas bisnis tuh buat saya pribadi malu ya gitu. Apa namanya akhirnya gengges sih. Aduh ini orang jualan mulu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita apa namanya misalnya aku yang sekarang nih bisa misalnya komunitasnya ya udah olahraga gitu kan. Oh yaudah sama teman-teman aku nih apa namanya aku bagiin si produk untuk kesehatan untuk olahraga gitu kan. Dan akhirnya mereka ya jadi mau beli nih gitu. Dan ini itu adalah investor utama dan pertama kita tuh gitu. Dan balik lagi bagaimana orang mau menginvest kita itu balik lagi adalah trust. Bagaimana kita ngebangun hubungan sama mereka. Kalau akhirnya kita jadi teman, jadi keluarga atau jadi rekan fellows yang apa namanya mungkin meragukan gitu kan ya. Jadi akhirnya mereka nggak akan berani menginvestasikan dana mereka atau waktu mereka ke kita gitu. Nah, jadi coba kalau misalnya ini apa namanya mencari pendanaan gitu ya. Nah, ini startnya bisa dari tiga ini dulu lah gitu. Nah, setelah setelah apa namanya berkembang berkembang gitu kan ya terus apa namanya komunitas juga akhirnya berkembang rasa nusantaranya gitu kan. Itu pertama kali aku apa namanya ikut programnya pada saat itu Backcraft gitu kan. Di situ yang awalnya Kresna apa namanya ya udah berpikir artisanal gitu kan ya. Terus juga apa namanya ya udahlah biar kita berkembang organik apa namanya hahaha hihi aja lah senang-senang aja nih ngejalanin bisnis gitu kan. Terus apa namanya itu juga waktu itu mindsetnya ngejalanin bisnis Rasa Nusantara itu adalah eh, ya ini buat duit tambahan kantong dompetnya keluarga Kresna nih gitu kan. Dan ya beneran dong apa namanya jadinya bener-bener cuman duit tambahan aja gitu jadi apa namanya tadi investasi di otak merapikan mindset kita itu jadi sesuatu hal yang penting nah pas apa namanya ketemu sama teman-teman UMKM yang lain di acaranya Bekraf di situ mulai belajar oh ternyata bisa loh bisnis dibeginikan gitu kan oh ternyata bisa loh bisnis itu apa namanya memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi dulu mungkin Kresna yang dulu tuh kayak ngomongin ratusan juta aja udah pusing. Ini orang-orang ngomongin ratusan juta pusing amat sih gitu kan. Nah, tapi di situ aku juga sempat ketampar bahwa ya kita sebagai pebisnis ya harus terbiasa, harus berani untuk ngomong miliar, triliun. Karena kalau kita apa namanya ngebayangin, mikirin miliar, triliun aja nggak mampu, ya gimana kita mau mencapai ke sana gitu. Nah, ini akhirnya apa namanya? Aku belajar dari apa namanya? Ya, mendapatkan investasi berupa pendidikan dari apa namanya? Aktor-aktor inilah ya. Ini dari ada dua, aku tulis di sini ada dua kementerian gitu kan. Nah, ini Kinara, Instellar, sama Greater Hub ini apa namanya? Organisasi inkubator sama akselerator gitu kan ya. Eh, nah, ini apa namanya? Coba teman-teman cari tahu lebih gitu kan, cari itu untuk apa namanya? Ya akhirnya ini mereka-mereka ini suka ngadain kegiatan yang emang akhirnya bisa mengembangkan membantu kita mengembangkan bisnis gitu. Dan ya aku ngerasa apa namanya itu sangat-sangat bermanfaat sih karena eh, selanjutnya pas akhirnya apa namanya mendapatkan pendanaan dari VC waktu itu Katamar Capital gitu ya. Eh, ya meskipun udah dapat pelatihan-pelatihan gitu ya tetap aja gitu ternyata waktu itu dapat duit 25.000 ya atau sekitar 300 jutaan waktu itu wah udah gede banget nih kita akan menguasai dunia rasanya kayak gitu kan ternyata enggak apa namanya duit duit 300 juta itu habis cuma dalam sebulan gitu kan kita beli alat gitu kan terus habis itu pusing men kok apa namanya bisnisnya cuma gini-gini aja ya gitu kan jadi ya akhirnya aku pribadi tuh ngerasain banget bahwa eh, modal berupa uang tuh bukan segala-segalanya gitu. Jadi kayak apa namanya? ya akhirnya
kebayang juga kayak misalnya perusahaan-perusahaan startup yang dapat 1 juta USD, terus habis itu juga mungkin ratusan juta USD gitu kan. Eh, Tetap aja yang namanya resource di skala apapun itu pasti eh, terbatas. Sumber dana, modal itu pasti akan terbatas. Jadi apa namanya? Nah ini perlu 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 diperbaiki mindsetnya. Tapi ya menurut aku sih apa ya? Kalaupun aku bicara begini bukan berarti teman-teman bisa langsung mengadopsinya, tapi ntar rasain sendiri. Atau kalau bisa nggak perlu ngerasain sendiri juga lebih bagus sih sebenarnya karena painful banget gitu. Jadi apa namanya ngerasain dana yang gede gitu kan ya terus tiba-tiba hilang. Kok ini nggak ada apa-apanya ya betapa betapa apa namanya eh, tidak berdayanya diriku gitu kan tuh nggak enak lah kita sebagai pebisnis gitu. Dan akhirnya aku balik lagi apa namanya kontak ke beberapa orang di sini, aku ajak ngobrol gitu kan. eh Akhirnya apa nih yang perlu aku lakuin gitu. Akhirnya membenahi manusia yang ada di bisnis gitu. Ya akhirnya kalau misalnya apa namanya ngobrolin tentang apa namanya memberdayakan tim gitu, kita juga harus berdaya dulu sebagai pebisnis. Balik lagi gitu. Jadi nah ini juga aku coba mau menanamkan mindset juga bahwa kita sebagai pebisnis itu pada dasarnya berusaha memberikan solusi dari sebuah problem yang dimiliki oleh manusia lain gitu kan ya. Nah, untuk kita memberikan solusi yang baik dan makin luas, ya kita harus mengembangkan manusia di dalam organisasi kita, di dalam bisnis kita gitu. Yang pertama perlu diperbaikin itu adalah diri kita gitu. Jadi kalau misalnya timnya apa namanya tidak berjalan dengan baik gitu kan, berarti kita perlu refleksi. Ini ada apa yang perlu diperbaiki dari diri kita gitu. Nah, aku lanjut. Jadi apa namanya? Akhirnya Rasa Nusantara dapat pendanaan dari VC ini Patamar Capital waktu itu berupa convertible debt. Terus habis itu kita dapat pendanaan dari Anglo Ventures ini sifatnya apa bukan pendanaan utang gitu kan. Terus juga dapat hibah. Ini salah satunya dari FAO sama Hyundai itu. Terus nah ini baru aja kita apa namanya? Jadi kan kita pada dasarnya kan ini ya FMCG ya atau kita produksi produk kita terus habis itu kita jual dalam bentuk package consumer package good gitu kan. Eh, nah ini kita baru aja apa namanya dapat pendanaan juga untuk akhirnya kita bikin experience store kita gitu. Jadi akhirnya ya kalau misalnya kita eh, bisa dapat dana di luar dari apa namanya tempat lain ya itu akan istilahnya lebih baik ya karena pada dasarnya kita sebagai pebisnis juga perlu juga nih menurut aku mindset bahwa eh, sebagai pebisnis tuh kita intinya adalah managing risk gitu bukan eh, the power of kepepet gitu ya itu menurut aku pribadi bahaya banget karena akhirnya nggak usah kita bikin kepepet, pasti suatu saat kita akan ngerasa kepepet lah, ada adrenalin yang muncul. Nah, ini apa namanya? Aku juga akhirnya mendapatkan investasi dari waktu-waktu mentor aku. Ini 3 dari beberapa mentor sih sebenarnya. Tapi mereka ini yang cukup banyak apa namanya ngasih waktu ke kita. Kita juga minta waktu mereka gitu kan. Terus ya akhirnya mostly ini di belakangnya ada apa namanya entitas bisnis yang memang mereka melakukan pendanaan gitu. Tadi Anglo Ventures kita dapat pendanaan juga, terus juga Karma Club. Nah ini kita belum sama sama mereka sih, cuman kita udah ngejalin hubungan mungkin udah 4 tahunan ya kali ya. Apa namanya? Ya istilahnya kita kita kurang lebih tuh udah suka sama-sama suka. Nah tapi kayak waktunya itu belum belum tepat karena akhirnya apa namanya ya ya kita harus harus memastikan bahwa
dengan terjadinya investasi ini itu akan mengembangkan bisnis kita dan mengembangkan modal yang mereka berikan juga. Gitu. Itu tanggung jawab dari kita sebagai pebisnis atau investi yang diinvest dari apa namanya calon investor gitu. Karena akhirnya kalau misalnya kita cuman apa namanya, oh yaudah berani nih dapat pendanaan gini, terus akhirnya apa namanya nggak berkembang, yang repot kita juga akhirnya gitu. Jadi apa namanya bahasanya tuh kalau misalnya mendapatkan pendanaan itu apa namanya vanity metrics ya mungkin ya. Sebuah matriks capaian yang apa namanya itu tuh hanya step kecil aja gitu, bukan step yang jangka panjangnya gitu. Dan aku ketemu sama Bu Mariko ini itu dari waktu apa namanya dari sama Kinara gitu kan. Eh, Terus habis itu Mas Fajar Anugrah ini juga dari Kinara juga. Tapi sebelumnya aku kenalnya waktu di kegiatan Backcraft gitu. Jadi waktu awal-awal Rasa Nusantara umurnya 1 tahun. Terus kalau apa namanya Mas Junaidi ini itu aku juga dikenalinnya dari temen waktu ketemu di Backcraft gitu. Saingan waktu itu padahal gitu ya. Karena sifatnya agak-agak semi kompetisi gitu. Tapi karena ya kita apa namanya berkompetisi secara baik gitu kan ya, secara sehat gitu kan. Jadi akhirnya kita punya hubungan yang baik dan akhirnya dikenalin ke orang-orang yang emang ngebantu kebermanfaatan. Nah, oke. Ini udah beberapa menit. Aku mau coba denger dong apa namanya. Kalau dari teman-teman nih, ada pembelajaran apa nih selama aku coba sharing-sharing? Ada yang boleh ditulis di chat atau mau ngobrol langsung? Silahkan, kita bisa saling berkenalan juga, ngobrol-ngobrol. Bab investasi terbaik, investasi kepala ke atas. Bukan segala-galanya. Mantap. Iya, benar, Bu. Apa namanya? Sama-sama jadi peserta lah. Ya, pasti 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 kita akan mengalami itu sih. Dan tapi menariknya mungkin aku sebelum sebelum itu juga sempat ini sih, sempat kerja di SBM ITB gitu. Bikin-bikin acara gitu kan itu. Terus, nah waktu itu masih kerja di SBM ITB juga tuh waktu itu. Eh, oh ya udah yuk kita coba apa namanya mengalami sebagai peserta itu gimana gitu kan ya. Oh ternyata logikanya begini begini begini. Jadi apa namanya ya aku punya 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 perspektif yang lebih sini lagi luas lagi gitu kan. Terus habis itu coba aku aplikasiin gitu kan ya. Jadi dulu waktu bikin acara tuh gimana sih pengen peserta yang kayak gimana sih oh yaudah deh coba jadi peserta yang apa namanya kayak gimana gitu kan ya karena emang akhirnya beneran kayak kita jadi peserta gitu itu posisikan kita jadi investor gitu atau misalnya posisikan kita kayak apa namanya ya PDKT aja sama apa namanya calon pasangan gitu kan ya kalau misalnya yang PDKT sama calon pasangan gitu kan ya ya kita harus apa namanya punya memberikan kesan yang baik lah ya perform lah gitu kurang lebih. Oke, ini aku coba sambil ini aku coba jawabin dulu pertanyaannya. Ini bertanya kalau kita udah punya bisnis awal buka kan gak pakai belajar langsung aja gas. Oh ya, udah 4 tahun. Tapi emang belum grow cepat. Nah, apa tips Mas Tata agar kita bisa bertumbuh pesat? Baiknya kalau mau usaha, apakah bikin produk dulu atau cari market dulu, Mas? Oke, yang pertama, eh, cara grow cepat itu, oh ini relate sama yang pertanyaan selanjutnya sih. Kalau menurut aku, tetap sih itu produk produk itu kita harus bikin produk yang bagus dulu lah. Minimal sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pasar. Udah stay stay di situ dulu. Begitu udah ada feedback yang bagus, nah habis itu lari ke kita ngebangun sistem bisnisnya.
gimana supaya prosesnya itu kita menghasilkan produk yang kualitasnya stabil gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhan pasar. Terus habis itu ya udah kita jualan jualan terus tuh. Habis itu akhirnya kita mulai dari pengalaman-pengalaman itu, tetap kita tetap harus belajar sebagai manusianya gitu. Jadi apa namanya, prosesnya selalu iterasi, bolak-balik bolak-balik, tapi emang apa namanya, ya perlu belajar sih, experience. Dan aku ngerasa, aku pikir buat teman-teman perlu lakuin journaling sih. Menurut aku itu jadi sesuatu hal yang penting, karena itu yang akan ngebantu kita untuk apa namanya ya, pengalaman kita tuh nempel gitu. Apa namanya, pengetahuan kita juga nempel gitu. Kayak waktu kita belajar ya kita nyatet aja gitu, itu akan lebih 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 ini. Nah sekarang kan gampang ya sebenarnya, kayak kita journaling ya, misalnya bikin blog aja misalnya di Medium atau di Instagram gitu kan ya, for the sake apa, hanya untuk kita journaling aja gitu kan, tapi itu nanti apa namanya, bisa jadi malah kita jadi influencer juga ya, ya itu bukan ini sih, tapi apa namanya, itu pasti akan ngebantu kita sendiri gitu. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah bikin produk dulu atau cari market dulu? eh Menurut aku ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, dua-duanya bisa. Balik lagi tergantung apa yang emang kita bisa gitu. Kalau misalnya bisa bikin produk dulu, ya udah bikin produk dulu gitu kan. Baru habis itu belajar market gitu, belajar menjual, belajar mengenal market gitu. Tapi kalau emang misalnya pertama market, ya udah kita tahu market, terus habis itu kita bisa jualan, cari produk yang bisa kita jual gitu. Jadi benar-benar resource utama itu adalah di diri kita gitu. Makanya invest paling utama itu di kepala kita gitu. Oke, aku apa namanya, lanjut lagi. Oke, sebentar Bapak Ibu nampaknya Mas Hatanya lost connectionnya ya, terlepas dari Zoom-nya. Jadi kita akan menunggu Mas Hatta untuk kembali. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu untuk Mas Hatta kembali, saya izin mengingatkan buat Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada pertanyaan, ini bisa langsung ditulis aja di kolom chat. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung yang ingin Bapak Ibu tanyakan gitu ya, berinteraksi langsung juga nanti dipersilakan di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Nanti akan aku bantu untuk urutan penanyanya. Oke, Mas Hatta nampaknya udah kembali ya, Mas? Oke, Mas, audionya masih gak terdengar nih, Mas. Mas Hatta, sorry, audionya Yes. masih belum. Nah, oke. Kayaknya baru muncul nih audionya. Masih gak kedengar nih, Mas, untuk audionya, Mas. Oke, baik. Sambil menunggu, aku izin mengingatkan juga Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, ini dipersilahkan jangan lupa untuk mengisi absensinya terlebih dahulu, absensi pertama untuk sesi pertama, dan juga di akhir sesi nanti akan ada absensi kedua yang akan Bapak Ibu isi. Jadi jangan lupa untuk selalu mengisi absensi dan juga form yang mungkin sudah dibagikan ya di apa namanya di grup WhatsApp, karena hari ini adalah deadline terakhir untuk pengisian form yang sudah diberikan gitu ya. Dan tentunya kalau misalnya nanti Bapak Ibu
ada pertanyaan, sekali lagi silahkan untuk ditulis di kolom chat. Nanti akan aku bantu untuk bacakan di akhir sesi. Atau mungkin nanti jika Mas Hatta berkenan nih bisa nih untuk dijawab selama materi berlangsung dari Mas Hatta itu sendiri. Gitu. Bagaimana Mas? Sudah aman? Ya, udah masuk ke suaraku? Sudah Mas, sudah aman. Oke, siap, siap, siap. Oke, tadi tadi aku sampai mana ya? Yang pertama udah aku ini belum ya? Em, belum ini sih Mas, audionya nggak keluar tadi pas Mas Hatta udah mau mulai. Oke, ya. Jadi aku coba rangkum poin-poin pembelajaran waktu apa namanya pengalaman di Rasa Nusantara ya terkait investment. Jadi yang pertama kepercayaan dan akuntabilitas diri itu jadi modal utama gitu. Jadi apa namanya ya kita harus harus banget itu ngebangun trust, ngebangun kepercayaan ke siapapun gitu. Karena ya ini akhirnya kayak tiga orang di sini gitu apa namanya cukup terkenal gitu bahkan istilahnya ini kalau misalnya ini jadi 40 Forbes 400 Forbes gitu kan ya kayak apa namanya eh, ini ada Elizabeth Holmes terus juga Sam Altman gitu kan bukan Sam Altman lupa saya namanya siapa Fris itu masih muda gitu kan terus sudah masuk majalah Forbes gini nah itu mereka tapi ngelakuin apa namanya penipuan ya dalam investasi gitu kan ya. Dan akhirnya ya udah itu eh, ya nasibnya tamat lah gitu karena akhirnya juga ya orang-orang jadi gak akan percaya gitu mungkin kalau misalnya mereka bikin bisnis lagi susah lah orang akan memberikan kepercayaan lagi gitu kan karena gila banget ininya apa namanya dana yang merugikan yang dia rugikan gitu ya kurang lebih terus yang kedua, customer adalah investor pertama dan utama gitu. Karena akhirnya balik lagi kalau misalnya investor ini ngelihat bahwa customernya kita nggak loyal gitu kan ya, terus habis itu kualitas customernya juga nggak bagus gitu, eh ya investor juga khawatir sih pasti sama bisnis kita gitu kan dan biasanya eh, investor pertama ini emang akhirnya families, friends sama fellows gitu. Ya balik lagi kalau misalnya dilihat-lihat eh, mulai dari Mas Jun, Bu Mariko sama Mas Fajar yang tadi mentor yang aku sebutin itu mostly awalnya emang mereka dari fellows dulu kan apa namanya ya kita punya punya visi misi yang sama gitu kan punya apa namanya harapan yang kebermanfaatan yang sama buat masyarakat buat lingkungan juga gitu kan jadi eh, ya akhirnya kita bisa bisa berjalan bersama gitu. Nah yang keempat bangun hubungan dengan investor sebelum kita benar-benar butuh. Gitu. Butuh di sini mungkin ada dua hal ya. Butuh untuk kita bukan investasi, ekspansi, gitu kan ya. Atau butuh pas kita emang lagi kekurangan cash, gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita apa namanya baru cari saat kita udah kesulitan cash, gitu, itu apa namanya tawaran yang diberikan ke kita juga jadi nggak menarik, gitu. Dan malahan oh ya udahlah kalau nggak menarik gini ya udahlah kita matiin aja bisnisnya itu apa namanya banyak di luaran sana tuh terjadi kayak gitu jadi sebisa mungkin mulai bangun hubungan dengan investor sebelum butuh gitu nah nanti ingat ya apa namanya abis ini kan ada apa namanya pembicara dari bank gitu kan dari microfinance oke berusaha bangun kontak gitu kalau misalnya tanya langsung ngomong gitu itu akan apa namanya nanti keluar wajahnya mbaknya, masnya, ibunya atau bapaknya gitu kan. Nah, itu akan lebih kenal. Habis itu kontak lihat apa namanya sosial media mereka gitu kan. Nah, itulah apa namanya salah satu tips aku untuk teman-teman buat ngebangun hubungan di acara-acara kayak gini. Nah, ini aku share nilai-nilai dan prinsip yang dipegang dalam investasi supaya saling menguntungkan gitu. Ada quotes. Integrity is doing the right thing even no one is watching. Jadi integritas itu adalah menjalankan sesuatu hal yang baik dan benar meskipun nggak ada seseorang pun yang melihatnya gitu. Nah, eh, nilai-nilai utama yang perlu diterapkan dalam investasi itu yang pertama ya
apa namanya ya kita harus ngebangun hubungan yang apa namanya mutual ya, saling menguntungkan gitu. Terus habis itu juga apa namanya transparansi gitu, jelas ininya saling bisa melihat open gitu kan. Terus habis itu juga kita perlu apa namanya punya integritas gitu kan. Tadi ngelakuin hal yang benar kapanpun, dimanapun, sama siapapun. Terus juga akuntabel, jelas ini kepertanggungjawabannya bagaimana gitu kan. Terus juga punya long term mindset gitu. Karena akhirnya ya investasi ini apa namanya? Menurut aku pribadi ya, kalau misalnya investasi pribadi yang paling besar itu sebenarnya investasi sama pasangan sih. Wah gila sih kalau misalnya apa namanya kita nggak serius tuh menjalankan hubungan bersama pasangan kacau lah gitu. Tapi kalau misalnya cuma short term mindset sama calon pasangan ini, aduh mendingan nggak deh gitu. Karena benar-benar mengubah kehidupan kita lah gitu. Nah sama di investment sama investor ini kalau misalnya kita nggak punya mindset jangka panjang berhubungan sama si investor ini ya mendingan nggak usah deh gitu. Mendingan cari cari investor lain banyak sih sebenarnya investor gitu. Nah yang dilihat dari seorang investor, maksudnya kita kita sebagai investinya atau orang yang diinvest itu yang pertama kesesuaian visi dan misi gitu. Jadi kalau misalnya tadi aku juga jelasin juga bahwa kayak Bu Mariko terus habis itu Mas Jun sama Mas Fajar ini ya kita apa namanya visinya sama nih gitu kan ya. Yang kedua mereka bisa ngasih dukungan strategis gitu kan ya, mulai dari network, pengalaman, keahlian gitu kan. Terus habis itu kita lihat investi yang lain atau portofolio mereka mereka pernah invest kemana sih siapa sih gitu kan diajak ngobrol tuh si investinya gitu karena akhirnya ya mereka yang udah punya pengalaman sama apa namanya investor ini kan gitu terus habis itu kita harus tahu exit strateginya gitu jadi ada yang emang mereka pengen apa namanya dapat dividen aja gitu kan pemilikan di perusahaan tersebut gitu kan itu ada yang kayak gitu ada juga yang pengen capital gain gitu kan jadi suatu saat mereka akan ngejual saham mereka gitu dan biasanya udah tahu nih investmentnya umurnya biasanya 5 tahun 6 tahun gitu kan nah itu kalian harus tahu juga terus selanjutnya etika dan integritas gitu jadi apa namanya balik lagi etika dan integritas ini tanya sama investi yang lain nih gitu habis itu pendekatan gaya manajemennya nah ini not necessarily nggak harus yang selalu sama gitu kan ya bisa jadi pendekatan gaya manajemen bisa agak berbeda gitu kan tapi kita tahu apa namanya porsinya naruhnya tuh perlu banyak apa enggak gitu terus habis itu reputasi kredibilitas gitu kan Eh, ini biasanya kalau aku pribadi sih hal bagian akhir sih jadi suatu pertimbangan ya ini jadi pertimbangan tapi enggak yang utama gitu kan sama yang terakhir adalah person behind it jadi kita sama siapa sih ini apa namanya yang jadi partner kita pas lagi investment ini itu perlu perlu ketahui gitu. Nah, strategi dan mindset yang perlu kita miliki dalam mendapatkan investasi itu. Tadi aku coba ambil quote lagi. A goal without a plan is just a wish. Jadi sebuah capaian atau mimpi tanpa perencanaan itu hanya sebuah harapan aja, harapan kosong gitu. Jadi ya kalau misalnya kita punya cita-cita coba tulis dulu gitu kan terus habis itu coba apa namanya mungkin kita ceritakan juga ke sekitar kita terus habis itu kita apa namanya dengerin juga apa namanya feedbacknya gitu kan ya terus kalau misalnya ini kita mau tetap pengen jalan kita bikin plan kita tulis perencanaan gitu nah hal-hal yang perlu dipersiapkan agar siap diinvest gitu ya yang pertama laporan keuangan dan data yang baik gitu. Jadi pasti harus punya laporan keuangan kalau bisa udah apa namanya setahun sih itu udah cukup lah gitu. Kalau 2 tahun nah itu udah cukup baik lah gitu. Tapi ya setahun oke. Tapi mungkin ada yang bisa apa namanya nerima 6 bulan. Nah tapi kalau misalnya balik lagi laporan keuangannya cuma 6 bulan yang lalu kemungkinan istilahnya bunganya tinggi lah atau apa namanya perusahaan kita dinilai tidak jadi tidak menarik lah itu kenyataannya begitu. Jadi
punya laporan keuangan dengan masa yang cukup panjang dan data yang baik itu jadi eh, apa namanya kebermanfaatan untuk kedua belah pihak gitu. Yang kedua, udah punya produk dan layanan yang baik. Dalam hal ini mungkin bahasanya ini ya, PMF kalau misalnya di startup pada umumnya. Atau product market fit. Jadi antara produk dan pasar itu udah ketemu lah, udah sesuai. Produknya bisa menyelesaikan masalah pasar gitu. Dan udah ada yang mau beli gitu. Udah ada orang yang mau memberikan resiko mereka gitu ke produk kita gitu. Yang ketiga, habis itu kita udah harus siap apa namanya proposal investasinya, anggaran dan prospek yang masuk akal gitu. Nah, aku sangat menyarankan untuk kayak prospek itu sesuatu hal yang masuk akal sih. Jadi jangan yang terlalu mengada-ada gitu karena akhirnya eh, apa ya? Menurut aku pribadi apapun sih, kayak misalnya kita mau ngejalanin sesuatu sama atau hiring lah ya gitu. Hiring sama orang gitu, rekrutmen. Kalau misalnya orang yang kita rekrut itu menjanjikan hal-hal yang berlebihan, ekspektasi kita jadi tinggi gitu kan ya. Tapi pas akhirnya masuk, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diomongkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya udah pasti akan ya udah kita keluarin gitu. Sama sama sebenarnya apa namanya pas kita lagi investment. Kalau misalnya kita apa namanya ekspektasinya terlalu mengada-ada, ya akhirnya mengacaukan hubungan lah gitu. Terus selanjutnya komitmen sama bisnis kita gitu kan. Jadi emang kita benar-benar mau ngejalanin bisnis ini dengan serius gitu. Bukan apa namanya, cuman apa namanya karena ada juga yang ngejalanin bisnis itu cuman buat status aja gitu kan. Eh, yang ketiga, yang terakhir itu adalah cerita yang masuk akal dan terstruktur. Jadi apa namanya, ya akhirnya bisnis bisnis kita punya ceritanya sendiri. Nah, tapi nanti dari data dan laporan keuangan ini itu sebenarnya juga menghasilkan sebuah cerita lagi gitu. Nah, ini apa namanya? Kita perlu perlu punya apa namanya? Ketersadaran atau bisa menerjemahkan laporan keuangan dan data-data yang kita miliki sehingga apa namanya? Apa yang kita eh, ceritakan tentang bisnis itu benar-benar masuk akal dan ya terstruktur gitu. Dan ini akhirnya nanti apa namanya? Ngaruh ke prospek bisnisnya gitu kan. Nah, ini mindset yang perlu dimiliki. Ini bahasa Inggris ya. If you want to go fast, go alone gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bergerak cepat ya udah jalan sendiri aja gitu. Tapi if you want go far, go together gitu. Jadi apa namanya? Ya kita harus harus bareng-bareng gitu. Nah, ini mungkin aku tambahin sendiri karena yang dua kalimat atas itu apa namanya dari quote dari Afrika gitu kan ya. Nah, if you want kalau yang bawah aku sendiri ya, if you want go fast and far gitu, go together, invite experienced person, use their leverage gitu. Jadi apa namanya kalau misalnya kita mau pergi jauh dan cepat, ya kita harus bareng-bareng. Tapi yang kita undang nih orang yang apa namanya berpengalaman dan manfaatin leverage-nya, pengungkitnya gitu. Bisa modal, bisa pengetahuan, bisa pengalaman, bisa juga network dan lain-lain. Atau atau mungkin sekarang bahkan kayak apa namanya sosial media itu juga juga jadi sesuatu hal ya, misalnya kayak gitu. Terus habis itu selanjutnya do not gamble. Nah ini apa namanya balik lagi karena jangan sampai kita ngejalanin bisnis itu juga gamble gitu kan ya. Tadi kalau misalnya kita punya ekspektasi pengembangan bisnis yang besar banget, tinggi banget, nah itu pada dasarnya menurut saya pribadi itu gamble sama aja kayak judi. Jadi jangan sampai kita ngejalanin bisnis itu macam kita berjudi. Bedanya judi sama enggak, eh, dalam perspektif aku, kita udah jelas nih apa namanya faktor-faktor apa yang emang bisa kita pegang, bisa relatif kita kontrol gitu. Tetap pasti ada faktor X yang kita nggak ketahuin gitu kan. Tapi sebisa mungkin kita eh, punya hal-hal yang lebih banyak yang kita kontrol daripada yang tidak bisa kita kontrol. Nah itu bedanya antara gamble dan yang nggak gamble. Kalau yang gamble ya banyak faktor X yang nggak kita kontrol lah gitu. Terus be open minded, terbuka. Ini juga akhirnya transparansi, juga akhirnya ntar vulnerability atau ya
apa ya, vulnerability ya bahasa ininya, kata ininya. Oke. Next, terus sama punya mindset yang berkembang gitu, apa growth mindset. Oke. Nah, lanjutnya eh udah cepat manajemen keuangan. Nah, tadi aku sedikit cerita juga, a budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. Jadi, apa namanya, dengan kita punya perencanaan budgeting ini, itu akan menjelaskan kemana resource-resource kita akan kita keluarin gitu. Daripada kita cuma membayangkan aja gitu. Nah, ini hal yang harus dijaga agar keuangan sehat dan berkembang saat udah diinvest. Itu kita harus ngelakuin monitoring arus kas, perencanaan keuangan, terus juga atur jadwal pembayaran kalau misalnya pinjaman gitu kan ya. Terus habis itu diversifikasi arus kas, ini bisa dari apa namanya jenis-jenis konsumennya atau customer beda gitu kan ya, itu bisa dilakuin. Terus juga apa namanya eh, jenis-jenis pendanaan pembiayaannya juga diatur gitu kan. Sama selanjutnya adalah ngebangun ngatur hubungan sama investor sama customer gitu. Nah ini gimana sih ngebangun hubungan dengan investor? Tadi mungkin aku sedikit singgung juga kayak pernikahan ya, investor dan investasi harus punya hubungan yang berkualitas. The most important thing in communication is hearing what isn't said. Jadi apa namanya komunikasi yang paling penting itu adalah kita bisa mendengar hal-hal yang nggak disampaikan. Nah, kalau misalnya udah punya investor ya, kita perlu nih ngelakuin rutin kayak gini. Jadi kita bikin laporan keuangan, kita sampaikan ke mereka, dan kita jelasin operasionalnya juga secara berkala. Gitu, kalau bisa bulanan. Terus kita ngelakuin pertemuan rutin gitu. Eh, nah ini balik lagi ke gayanya si investornya, bisa bulanan, kuartalan, atau tahunan aja udah cukup gitu. Terus habis itu update juga kita capaian-capaian hambatan gitu. Nah, kenapa hambatan juga perlu disampaikan? Karena itu tadi balik lagi apa namanya ngatur ekspektasi mereka gitu. Oh, ini udah mulai bahaya nih gitu kan ya. Terus itu juga akhirnya ngebangun sense of urgency atau rasa rasa apa namanya keterdesakan atau tidaknya si siapa namanya investor untuk akhirnya oh yaudah bantu ini gitu. Itu kita perlu perlu lakuin karena akhirnya kalau misalnya mereka nggak dapat cerita kita apa-apa terus tiba-tiba ada masalah ya itu akhirnya mereka udah nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu kan ya nggak bisa ngebantu apa-apa gitu. Terus yang ketiga event-event networking stakeholders gitu. Jadi ya misalnya kita kemarin apa namanya lagi eh, apa namanya ada acara screening film buatan tim kreatif Rasa Nusantara, nah itu kita undang gitu. Terus habis itu hal-hal yang bisa kita minta ke investor. Tadi mentoring, bimbingan strategis, kemudian akses network juga, dukungan rekrutmen itu juga bisa. Kadang-kadang misalnya kita nggak kuat nih di apa namanya urusan keuangan, nah kita bisa minta bantuin tuh untuk apa namanya undang tim mereka untuk bantu keuangan gitu kan. Terus juga apa namanya untuk rekrutmen HR juga gitu juga bisa gitu kan. Terus nah sumber daya teknologi gitu juga bisa. Terus juga kita minta perspektif bisnis atau informasi yang legal dari investi lain gitu. Ini kondisi bisnis ini gimana sih di apa namanya misalnya di fashion yang lain kayak gimana gitu kan. Oh ini kayak gini-gini nih gitu. Itu akhirnya ngebantu kita apakah ini emang masalahnya di produk kita kah atau di ekonominya lagi kacau kah gitu. Itu kita bisa minta mereka. Nah, selanjutnya perspektif investor. The team you build is the company you build. Jadi apa namanya balik lagi ya investor itu ngelihat tim kita juga gitu. Jadi apa namanya kita perlu 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 punya tim yang bagus juga. Kita kenalin juga ke apa namanya stakeholder kita, investor kita dalam hal ini. Itu karena ini ngerefleksiin. Nah ini yang dicari oleh investor biasanya emang akhirnya dari manusianya dulu. Selalu pasti mindset kayak di apa namanya acara ini yang mereka invest utama itu biasanya adalah ya manusianya dulu invest in people first gitu sama investor pun pasti ngelihat dari man behind the gun-nya siapa manusia di balik perusahaan ini kalau misalnya emang apa namanya foundernya bagus ya itu akan menaikkan apa namanya kepercayaan diri gitu bahkan ada di beberapa investor zaman waktu aku lagi apa namanya sering sering pelatihan sama organisasi luar ya apa namanya lulusan universitas mana itu akan dihargai sebuah dolar juga sama mereka gitu terutama untuk yang masih di awal-awal gitu
terus habis itu produk dan atau layanan yang solutif gitu. Itu juga jadi sesuatu hal gitu. Terus pasar yang besar dan masih bertumbuh gitu. eh itu juga pasti yang dilihat gitu. Kalau misalnya yang udah sunset, mas, ya mereka nggak mau lah gitu. Maksudnya sunset itu udah apa namanya akan turun lah ininya. Terus misalnya eh, mungkin kalau kalau sekarang yang udah sunset itu ini ya apa namanya paket data kayak gitu kan itu udah sulit lah gitu. Terus habis itu lihat kesehatan keuangannya gitu dari laporan keuangan gitu kan ya. Terus juga dari KPI gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya kelima adalah exit strategi yang sejalan dan jelas gitu. Ya mungkin bisa jadi nggak perlu sejalan tapi udah clear nih gitu dan bisa apa namanya dilakukan bareng-bareng lah meskipun eh, nggak terlalu sama. Tapi exit strategi ini juga jadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan supaya nggak jadi ribut lah. Nah ini resiko mungkin nggak terlalu ini. Terus, nah ini cara investor menilai kinerja dan potensi itu lihat dari laporan keuangan tadi, KPI atau OKR-nya, terus proyeksi keuangan, terus juga feedback dari pelanggan dan rekam jejaknya. Sip, mungkin itu aja dari aku. Aku tutup dengan quote terakhir, the way to get started is to quit talking and begin doing. Jadi hal yang perlu dilakukan untuk memulai adalah ya udah jangan banyak berencana aja atau berbicara, tapi ya udah kita mulai. Begitu. Mungkin dari diriku, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hatta atas pemaparannya. Nah, Mas Hatta ini kayaknya udah banyak banget pertanyaan yang ada nih dari teman-teman UMKM di sini. Jadi aku mau coba bacakan satu-satu dan juga boleh buat Bapak Ibu yang mungkin kalau misalnya nanti mau berinteraksi secara langsung, misalkan dari pertanyaan yang sudah ditulis ada pertanyaan tambahan itu juga dipersilakan. Atau kalau misalnya ternyata mau bertanya secara langsung, mengobrol bersama kita gitu ya, silakan untuk menggunakan fitur raise hand. Nanti bisa nanti aku bantu untuk pilihkan nih untuk urutan penanyanya. Nah, kita ke pertanyaan pertama dulu Mas dari Ibu Lela Mariani. Walaupun mungkin sebenarnya udah lumayan terjawab gitu ya, tapi mungkin ada apa namanya hal-hal yang bisa Mas tambahkan mengenai persiapan jika mau atau ingin mendapatkan investasi itu sendiri Mas. Apa nih yang harus disiapkan oleh UMKM khususnya mungkin ya UMKM yang bisa kita bilang masih di tahap yang awal-awal gitu ya, masih yang di tahap awal-awal dan sedang memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan investasi melalui berbagai area gitu ya, mungkin melalui pitching atau misalnya melalui kegiatan-kegiatan lainnya. Itu Mas pertanyaannya. Oke, ya, terima kasih. Eh, jadi yang paling pertama itu menurut aku kita perlu punya laporan keuangan sih. Itu apa namanya? Jadi sesuatu hal yang penting karena akhirnya itu akan ngebantu investor atau pendanaan atau bank gitu ya misalnya untuk tahu cerita di balik perusahaan tersebut secara objektif gitu, nggak berupa apa namanya emosi-emosi aja gitu. Jadi start apa namanya tadi harus harus disiplin dalam pencatatan keuangan atau ya kalau bisa angka-angka yang udah kita capai gitu. Itu dulu sih start laporan keuangan karena ya apa namanya ya kalau kalau nggak ada data tersebut ya akhirnya eh, investor ini, pendana ini atau bank ini gitu kan nggak bisa apa namanya memegang sesuatu hal karena kalau dari cerita itu kan sifatnya kualitatif ya. Kualitatif itu istilahnya eh, mungkin istilahnya tinggi saya 180 cm gitu ya. Eh, menurut saya orang ini pendek tapi bisa jadi menurut istri saya yang apa namanya di sekitar 160-an itu jadi orang ini tinggi gitu padahal apa namanya buat saya pendek gitu karena apa namanya tadi ada subjektivitas itulah. Nah tapi kalau laporan keuangan sama matriksnya seringnya itu adalah rupiah gitu kan ya. Jadi itu yang akan ngebantu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, hal fundamentalnya mungkin yang paling fundamentalnya banget nih sebelum kita approaching ke investor dan lain-lain itu adalah laporan keuangan, Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingat di pertemuan sebelumnya kita banyak banget ngebahas tentang laporan keuangan. Udah tahu nih laporan keuangan tuh yang baiknya seperti apa sih yang harus dicantumkan. Jadi silakan ini juga jadinya meng-encourage lagi gitu ya, menguatkan lagi,
mendorong lagi Bapak Ibu untuk melengkapi ataupun memperkuat nih laporan keuangannya sebelum nanti Bapak Ibu mungkin akan bertemu dengan berbagai investor yang nanti akan membantu perkembangan bisnis dari Bapak Ibu. Nah, Mas Hatta, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada hubungannya juga tentang yang namanya investasi dari Ibu Isti dari OGJ Berli Pacitan. Mas mau minta dijelasin nih manfaat dari investasi yang sudah Mas Hatta mungkin pernah dapatkan nih. Nah, menurut Mas kenapa mendapatkan investor lebih menarik daripada meminjam ke bank? Kemudian gimana lagi hasil tiap bulan? Gimana bagi hasilnya tiap bulan atau tiap tahun? Karena apa namanya untuk dari Ibu Isti ini masih lumayan belum kebayang nih untuk bagaimana sih bagi hasilnya di tiap bulan atau tiap tahunnya apa saja yang harus dibayarkan saat mulai pengembalian dana investor. Karena secara real saya kurang paham kalau kita dapat investor yang dikembalikan apa saja selain kita membagi kepemilikan dari bisnis kita sendiri. Itu Mas pertanyaannya. Oke, kenapa investor yang menarik? Ini balik lagi sih, sebenarnya kondisi kondisi bisnis kita itu fasenya lagi kayak gimana gitu kan ya. Nah, eh, kalau misalnya kita memang punya aset yang apa namanya bisa menyelesaikan masalah kebutuhan dana kita, itu memang akhirnya disaranin kalau bisa pinjem bank ya udah bank aja gitu. Karena tapi masalahnya kalau misalnya kita mau pinjem di bank itu seringnya mereka minta agunan ya, jaminan gitu kan ya. Misalnya tanah gitu kan 3 miliar gitu atau 5 miliar gitu kan ya. Nah, apa namanya? Nah, tapi kadang-kadang yang kita butuhin tuh cuman misalnya cuman 10 juta gitu kan. Ngapain kita punya apa namanya mengagunkan rumah kita gitu kan ya. Gitu. Nah, apa namanya? Jadi kalau misalnya biasanya ke bank itu ada hal tersebut gitu. Kecuali kita mungkin punya aset yang lebih kecil lagi, misalnya emas gitu kan ya, ya itu bisa ke pegadaian gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya ke investor gitu, eh, ya mereka akhirnya balik lagi ada yang mereka nggak minta agunan gitu kan ya. Cuman akhirnya bunganya itu apa namanya relatif lebih tinggi gitu kan. Kalau misalnya mungkin kalau di bank ada yang sekitar 10% gitu kan ya bunganya untuk bisnis gitu kan. Nah, investor yang nggak pakai agunan itu bisa 15% nih per tahunnya gitu. Cuman ya tadi nggak pakai apa namanya jaminan gitu. Jaminannya adalah kepercayaan sama laporan keuangan kita sama ya data-data kita tadi, brand kita kayak gimana gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kenapa kenapa investor jadi menarik? Salah satunya tadi nggak perlu pakai agunan, nggak perlu pakai apa namanya jaminan gitu kan ya. Eh, terus juga akhirnya mereka investor ini juga tadi lebih mau untuk memberikan resource-nya yang lain kayak misalnya pelatihan lah gitu kan terus juga koneksi ke dana hibah yang lain gitu kan ya itu juga apa namanya ada kejadian terus juga apa namanya network ke calon pembeli customer gitu kan ya terus network ke influencer gitu Pak bahkan ada juga jadi apa namanya spektrum dari investornya ini banyak banget tapi nggak semua investor punya kemampuan kayak gitu ya. Balik lagi makanya kita harus harus kenal dulu investor kita kayak gimana gitu. Nah, bagi hasilnya kayak gimana gitu kan. Nah, ini balik lagi ke yang tadi aku sebut exit strategy gitu kan ya. Tiap-tiap investor beda gitu kan. Ada yang maunya apa namanya capital gain gitu. Jadi istilahnya kalau capital gain itu setelah omsetnya mungkin dari awalnya 1 juta per bulan jadi 10 juta per bulan gitu kan ya. Nah itu apa namanya? Habis itu dijual lah sama si investornya ini gitu kan. Nah, kurang lebih kemungkinan mereka akan dapat apa namanya gainnya yang awalnya masukin mungkin 1.000 rupiah, mereka dapatnya 10.000 gitu, naik 10 kali lipat gitu. Apa namanya? Nah itu apa namanya gain yang didapat, hasil yang didapat dari investor yang kalau misalnya exit strateginya adalah capital gain, ngejual saham gitu. Nah, tapi kalau misalnya exit strateginya, oh ya udah memang emang saya pengen punya bisnis yang seperti ini gitu kan ya. Tapi saya emang pengen dapat dividen lah gitu. Atau misalnya dapat apa namanya produk-produk spesial lah dari si investasi ini gitu kan ya. Misalnya tiap tiap bulan dapat gratis apa gitu ya itu bisa aja gitu kan ya di obrolan dalam investasi kalian gitu kan ya. Eh, itu bisa bisa aja itu yang jenisnya kayak gitu gitu. Eh, tapi dapat biasanya tetap dapat dividen yang jenisnya kayak gitu.
karena mereka apa namanya nggak akan ngejual apa namanya saham mereka kecuali mereka mungkin benar-benar butuh gitu ya gitu. Terus kalau misalnya tadi apa namanya investmentnya berupa pinjaman ya udah jelas sih apa namanya mereka biasanya dapat dananya dari bunga gitu. Nah cuman pengembaliannya ada yang topsnya beda-beda gitu. Ada yang ya udah misalnya apa namanya ini gampangnya ya, 10% gitu ya. Saya pinjamnya jangan 10%. Misal bunganya 20%, saya pinjamnya 1 juta gitu kan ya. Oh ya udah dibalikinnya itu per bulan 100.000 gitu kan ya. Karena akhirnya ntar dalam setahun ya udah saya 100.000 bayar 100.000 di total akhir tahun jadi 1,2 juta bunganya 200.000 gitu kan. Itu ada yang kayak gitu. Ada juga yang oh ya udah apa namanya bayar bunganya di depan dulu aja misalnya berarti 200 tadi dibagi 12 ya anggaplah sekitar 20.000 bunga habis itu di terakhir dibayar langsung apa namanya plus sama 1 jutanya gitu kan itu juga ada jadi eh, banyak jenisnya lah untuk pengembalian begitu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu Iti dari OGJ Worli Pacitan. Nah, Mas, kita ke pertanyaan yang Raisen dulu. Ini ada Ibu Rosita. Boleh Ibu Rosita bisa on mic? Halo, Assalamualaikum Mas Esa. Langsung tanya ya Mas. Gini, Boleh, boleh. Mas Krisnya itu awal untuk eh, Rasa Nusantara ini mindsetnya seperti apa Mas? Misalnya cita-cita awal gitu, aku pengen miliarder apa ratusan juta. Kalau saya sih belum berani ya. Kalau saya bertahap beraninya gitu. Terus yang dua gini Mas. Kalau tadi kan cari investasi, investor gitu. Kalau saya kebalik, saya semula itu nawarin investasi yang menurut saya itu kayak tiba-tiba kayak misalnya yang kita biasa bikin misalnya sehari 200 tiba-tiba dia 1.000 gitu. Nah, kita kan belum siap. Saya belum siap untuk alat, untuk perlengkapan, apa kan saya belum siap gitu. Nah, untuk mencikapi hal ini tuh seperti apa ya? Saya, ayo kita tahu. Waduh, saya gitu. Kayak eh, kita kalau kadang kita seperti Mas Hai bilang tadi, ayo kita harus saling mencari investor. Nah, saya nih sebenarnya banyak sekali, alhamdulillah itu banyak banyak yang membantu. Tapi saya sendiri ngerasa, waduh, saya kok belum siap. Ya, seperti itu. Saya seperti apa? Terima kasih, Mas Krisna. Nah, ya, ya, ya. Sorry aku tadi sempat sempat ini nge-lag ininya internetnya Kak Faiz bisa bisa minta tolong buat dirangkumin tadi. Mungkin untuk pertanyaan awalnya itu adalah motivasi awal nih Mas, motivasi awal ketika Mas Hatta memulai gitu, emang goalsnya pingin jadi apa punya invest miliaran kah atau apa sih sebenarnya penggerak awalnya gitu Mas? Kalau yang pertanyaan pertamanya itu dulu mungkin. Oke, yang pertanyaan awal itu ini pertama ya. Kalau aku pribadi dulu sih, kalau mundur banget berpikiran jadi pebisnis itu sebenarnya agak agak aneh juga sih. Jadi waktu kuliah mungkin ya udah berkeinginan jadi pebisnis. Apa ya? Eh nggak tahu kayak keren aja dulu. Saja kayak gitu. Cuman pas apa namanya ngejalanin Rasa Nusantara, jadi mungkin 10 belasan tahun kemudian gitu kan. eh aku ngerasa ini aja sih dengan berbisnis tuh aku ngerasa lebih banyak eh, lebih bisa menebarkan kebermanfaatan yang emang apa namanya sejalan dengan bagaimana aku mengembangkan diri aku ya kayak gitu. Jadi ya karena pada akhirnya sih buat aku pribadi sih balik lagi ngejalanin bisnis tuh ngasih kebermanfaatan sih. Dan akhirnya ya kayak sebuah petualangan ya buat aku ya. Oh ternyata apa namanya kayak gini nih. Oh pas ketemu pelanggan gitu kan ngasih ngasih nyobain produknya gitu kan. Mereka nyobain produk kita gitu.
oh ternyata rasanya begini, terus mereka ngasih feedback apa namanya cerita kebermanfaatannya kayak gimana, rasanya gimana, itu sebuah kebahagiaan juga buat aku pribadi. Jadi apa namanya, akhirnya buat aku pribadi di sekarang tuh benar-benar ngerasain yang tadi aku sebutin, bahwa ngejalanin bisnis itu kita pada dasarnya berusaha untuk memberikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Terus ya untuk bisa hal tersebut ya kita harus menciptakan produk yang bagus sesuai dengan apa namanya kebutuhan mereka, kebutuhan masyarakat. Kita jaga, terus habis itu kita luasin lagi kebermanfaatannya, gitu kan. Nah, gimana semakin luas ya kita harus mengembangkan manusia yang ada di dalamnya lagi, balik lagi tentang manusia-manusia lagi. Dan aku happy sih bisa apa namanya bisa berkembang dan berbahagia bersama sesama manusia ini, dan ya akhirnya kita juga peduli juga sama lingkungan ini lah. Rasanya kayak gitu sih. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Bu Rosita, mungkin boleh bisa diulang satu pertanyaan lagi karena lumayan complicated ya masalah untuk pemberian investasi kalau nggak salah untuk pertanyaan keduanya. Silakan Bu Rosita. Jadi kalau kadang tuh kita kan nyari ya, nyari investor gitu ya. Pas saya tuh kemarin ada tiba-tiba customer lama 2 tahun lalu tuh, mereka mereka tuh sebenarnya nggak saya tuh udah besar gitu. Yuk saya bantu katanya. Tapi menurut saya dia itu kita kalau misalnya ikut dalam investor itu dia misalnya kita harus produk itu sekian ribu. Nah, saya ngerasa dia belum ada kapasitas seperti itu, kapasitasnya itu belum mampu untuk yang sekian ribu. Nah, saya nyingkapinya itu harus seperti apa ya Mas menurut Mas Krisna? Oke, yang pertama menurut aku sih kenalan kenalan dulu aja sih, Bu. Karena kita nggak apa namanya nggak bener-bener tahu sama mereka kan ya. Terus juga nggak apa namanya itu mulai dari apa namanya orangnya gitu kan ya. Tapi habis itu niatnya itu kayak gimana kita juga juga perlu bener-bener tahu lah kayak gitu kan ya. Nah selanjutnya ini balik lagi akhirnya tadi ini gaya 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 bisnisnya tuh kayak gimana gitu kan, yang aku pribadi kalau 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 misalnya memang orang ini mengkomplementkan diri kita atau tadi punya pengalaman atau punya network yang apa namanya lebih baik daripada kita, itu apa namanya baru baru tuh di situ jadi sesuatu hal yang emang oke kita bisa next step nih, tapi pun aku juga apa namanya saranin untuk jangan keburu-buru gitu. Karena balik lagi akhirnya ini tentang sebuah hubungan lagi sih, bukan cuman apa namanya transaksional things aja gitu, hal-hal yang sifatnya transaksional. Karena akhirnya kalau misalnya udah diinvest ya, bayangin kita mau nggak kerja sama bekerja sama dengan orang ini selama 10 tahun lebih gitu. Kalau misalnya ternyata apa namanya memusingkan. Oke, ya udah kita apa namanya teman diskusi aja gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya emang kita cocok, kita ngerasa berkembang bareng sama dia, ya udah kayak gitu sih. Sama lah kayak kayak mencari pasangan ya. Kalau lebih kayak gitu sih. Dan lama tinggal mungkin eh, kita hadapi dulu gitu ya. Ya, ya, ya. Kita jalan pokoknya kenalan dulu aja, terus dia dia bisa ngebantu apa. Aku juga waktu apa namanya masukin eh, temen aku yang bantuin di Rasa Nusantara di 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 finance, masuk jadi direktur finance kita, itu aku apa namanya selama hampir 2 tahun lebih itu istilahnya kerjanya cuma laporan keuangan nih, laporan keuangan gue kayak gini nih, menurut lu kayak gimana, ada hal-hal yang perlu di apa namanya khawatirkan nggak sama gue gitu kan ya. Akhirnya setelah 2 tahun Rasa Nusantaranya juga udah berkembang, waktu itu tiba-tiba berkembang 9 hampir 10 kali lipat gitu kan, baru kayak cuy ini kayaknya gue udah nggak mampu lagi deh ini deh, gue kayaknya apa namanya udah butuh lu buat lebih serius lagi nih melihat dan mengatur keuangan di Rasa Nusantara gitu kan. Baru akhirnya masuk gitu. Oke, bagaimana Bu Rosita, aman ya menjawab ya?
Siap, terima kasih. Selanjutnya nanti saya Instagram aja ya, Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosita. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf karena ada keterbatasan waktu nih. Kita sudah ada di akhir sesi. Mungkin ini pertanyaannya masih banyak banget yang belum terjawab. Tapi di kolom chat juga Mas Hatta sudah memberikan Instagramnya Mas Hatta gitu ya, @hatta_kresna. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin jika ingin ada pertanyaan lanjutan atau mungkin misalkan ada pertanyaan yang ingin disampaikan ini bisa melalui Instagramnya Mas Hatta ya Mas gitu. Jadi silakan bisa ke Instagram ataupun LinkedIn ataupun Facebook mungkin media-media yang lebih familiar gitu ya dengan Bapak Ibu yang biasa digunakan. Oke, Mas Hatta, sebelum menutup kegiatan hari ini ada yang bisa disampaikan nggak nih untuk teman-teman UMKM di sini untuk Bapak Ibu semua ketika mungkin sekarang mereka mulai punya consideration yang lebih banyak mengenai mencari investasi dan bentuk investasi apa yang kira-kira mereka sedang menggali gitu ya investasi apa yang kira-kira paling cocok untuk mereka. Ada yang bisa disampaikan gak nih untuk step selanjutnya untuk teman-teman yang ada di sini? Oke, kalau aku ini dulu sih, apa namanya? Yang pasti tulis yang perlu kita tulis, terus lakukan yang kita tulis dan tulis yang kita lakukan, terus habis itu dari hal tersebut nanti akhirnya ada data-datanya, gitu kayak data-data ini ntar kita apa namanya eh, catat, habis itu kita apa namanya analisis. Nah, nanti dari situ start itu akan yang akhirnya ngebantu kita buat ngembangin bisnis kita juga dan akhirnya ngebantu kita tentang bercerita ke eh, calon investor. Kalau jenisnya kayak gimana? Nah, tadi dari kita mengerti tentang data dan kebutuhan bisnis kita ini, kondisi bisnis kita ini secara keuangan, secara objektif, kita baru bisa menentukan mana nih jenis investasi yang emang dibutuhin sama kita pada saat itu. Begitu sih. Jadi nggak ada yang one fit for all, tapi balik lagi kayak kita menjalani kehidupan, kita harus mengenal diri kita sendiri sebelum akhirnya kita eh, bekerja sama sama orang lain. Gitu. Tapi ya itu proses iteratif lah. Tapi paling nggak kita harus kenal sama diri kita sendiri. Gitu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Hatta Kresna atas pemaparannya hari ini sangat insightful sekali dan mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan lanjutan nih dari Bapak Ibu di sini karena mungkin pertanyaannya banyak yang belum terjawab. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau ada pertanyaan di kolom chat sudah ada em, di mana nih media yang bisa digunakan untuk menghubungi Mas Hatta Kresna ini ada di Instagram ataupun LinkedIn ataupun Facebook. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan media yang paling familiar gini buat Bapak Ibu semua sekali lagi terima kasih Mas Tata dan juga terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah hadir dalam kegiatan sesi pertama hari ini. Nanti akan dikirimkan untuk link absensi kedua untuk sesi pertama, jadi jangan lupa untuk mengisi link absensi juga ya untuk Bapak Ibu semua. Nah, kegiatan kita belum berakhir, kita masih punya sesi kedua, di mana sesi kedua nanti mungkin menjadi lebih menarik lagi karena ini dari sudut pandang pemberi modal ya bisa kita bilang karena untuk sesi kedua nanti kita akan kedatangan Business Manager of UMKM dari BJB atau Bank Jabar Banten Head Office gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu stay tune untuk di sesi kedua nanti kita akan memulai sesi kedua di jam 10.30. Jadi kita akan ada sesi istirahat terlebih dahulu dan kita akan bertemu kembali di jam 10.30 untuk melanjutkan kegiatan di sesi kedua. Sekali lagi terima kasih semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas. Saya izin tutup sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.